Nah, kita sebagai pelapor atau kita tuh sebenarnya intel dari dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Mas Sob, dan pada kesempatan ini kami sudah kedatangan tamu, seorang pemuda ya. Pemuda namanya Mas Faisal ya. Mas Faisal. Dan Mas Faisal itu dari mana, mewakili apa? Mungkin bisa perkenalan dulu, Mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para subscriber dan juga penonton ya, untuk YouTube ya dari Mas Sob. Perkenalkan, nama saya Faisal dari Disporapar, program pengembangan kepeloporan dan kepedulian pemuda dari Disporapar Provinsi Jawa Tengah. Dan saya sedang ditugaskan saat ini di Desa Petaunan, Kecamatan Pekuncen. Oke, dari Disporapar Provinsi Jawa Tengah ya. Jadi ini programnya apa, Pemda ataupun Pemprov ya. Pemprov ya, Pemprov Jawa Tengah. Oke. Dibikin apa, bisa disingkat PKKP ya, pengembangan kepedulian dan kepeloporan pemuda. Jadi memang harapannya mungkin pemuda itu dibantu biar menjadi sebuah agen onsen ataupun kepeloporan pemuda itu biar muncul ya di segala sektor. Jadi tidak hanya Karang Taruna. Untuk kegiatan-kegiatan pemuda yang terafiliasi dalam organisasi masyarakat atau komunitas itu juga kita berdayakan. Oke, Mas Faisal sendiri mendampingi Desa Petaunan ya. Untuk Kecamatan Pekuncen atau Banyumas sendiri tidak semua desa ya? Tidak semua desa, kebetulan untuk penugasan di Banyumas ini kita full semuanya di Pekuncen, yaitu di 4 desa, Petaunan, Semedo, Kerajaan, dan juga ada di Cibangkong. Oke, ini programnya berapa lama? Ya, programnya itu sendiri hampir sama dengan KKN, tapi kita versi yang lebih jangka panjang, yaitu minimal 7 bulan, maksimal 10 bulan. 7 bulan sampai 10 bulan, berarti melebihi KKN ya? Melebihi KKN. KKN ya, sekarang lagi ramai KKN penari ya. Nah, itu dia. Oke, ini KKN PKKP ya, PKKP. Oke, tujuan dari program ini sebenarnya apa sih, Mas? Dari Dinpora Budpar ya? Iya. Pertama, kita itu melihat pemuda itu sebagai aset ya. Jadi kalau generasi-generasi kita di atas kita itu akan suatu hari akan tergantikan oleh kita ya, 10 atau 15 tahun kemudian. Nah, maka dari itu dari dinas itu melihat bahwa pemuda ini potensial karena fisik dan tenaganya itu masih banyak dan juga waktunya masih banyak yang luang. Jadi kita melihat ini sebagai potensi. Kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, pemuda ini akan mengeluangkan untuk meluapkan energinya ya, atau membuangkan energinya itu bahkan malah ke sektor-sektor yang nggak kita inginkan. Jadi kita pengen pemuda ini bergerak di arah yang positif. Kalau bisa pemuda itu jangan dianggap lagi sebagai orang yang punya banyak waktu tapi nggak punya duit seperti itu. Nah, kita di sini pengen menggolkan bagaimana caranya agar pemuda itu bisa berdaya atau berdikari gitu. Jadi tetap aktivitasnya itu menghasilkan. Berarti teman-teman PKKP ini dalam menjalankan programnya tidak hanya program saja, tetapi sebenarnya ketika pendanaan dan sebagainya juga ketika dibutuhkan bisa diakses atau seperti apa, Mas? Untuk dari kita sendiri posisi masih ada beberapa kerjasama dengan dinas. Jadi ada beberapa kerjasama yang misalnya di desa ini membutuhkan misalnya kayak di sini belum ada fasilitas ini. Nah, kita sebenarnya sebagai pelapor atau kita tuh sebenarnya intel dari dinas. Jadi kita setiap bulan itu membuat semacam laporan kegiatan, progres, dan juga melaporkan kondisi real yang ada di desa, pemudanya seperti ini. Nah, itu nanti kewenangan dinas untuk bisa memberikan anggaran atau memberikan bantuan atau tidak. Jadi sesuai dengan laporan yang kita buat seperti itu. Ya, luar biasa ya. Kalau sejauh ini dari teman-teman PKKP ini dalam ketika diturunkan ke desa tuh, itu langkah awal pemetaan programnya seperti apa? Hanya program umum saja atau ketika turun kemudian bisa mulai memetakan, ini programnya ke wisata nih, ini ke pemuda atau dan lain sebagainya, itu seperti apa, Mas? Jadi kita itu datang tidak sebagai orang yang sudah membawa
program atau rencana seperti itu ya. Jadi kita turun ke desa, kita melihat dulu nih karakter desanya ini desa yang seperti apa, karena setiap desa itu berbeda karakteristik. Nah, untuk Petaunan sendiri itu adalah desa yang lebih cenderung ke arah desa wisata. Desa wisata. Nah, ya jadi kita awal itu pemetaan dulu, kita bekerja sama dengan Pemdes, terutama kepala desa. Nah, terus juga kita berkoordinasi langsung dengan badan-badan yang ada di bawahnya, entah itu Karang Taruna, PKK, BUMDes dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat kira-kira keaktifan dari pemuda ini sendiri yang diwadahi oleh desa seberapa persen, atau pemuda ini lebih banyak aktif di sektor mana. Jadi kita benar-benar belusukan lah, ibaratnya kita sudah masuk sampai ke dusun-dusun, sampai ke RT-RT untuk ya secara door to door sih sebenarnya kita untuk melihat lah mana nih pemuda yang pelopor, mana pemuda yang kunci, atau yang kira-kira gitu pemuda ini tuh bisa menjadi tokoh yang bisa menggerakkan. Jadi motor ya. Jadi motor seperti itu. Berarti bisa dikatakan PKKP ini bisa jadi kayak jadi sebenarnya kayak provokatornya ya. Jadi provokator dalam artian ketika anak muda ayo gitu kan. Ayo kamu bisa gitu. Karena program PKKP ini kan hanya 7 sampai 10 bulan. Setelah itu dalam artian ketika program selesai kan sudah tidak ada keterkaitan ya teman-teman PKKP ke desa dampingan ya. Berarti bisa dikatakan nanti bisa memunculkan ataupun bakat dari pemuda-pemuda lokal itu ya. Kamu sebenarnya ini loh, kamu sebenarnya ini dan sebagainya. Bisa seperti itu ya Mas ya? Iya, sejak dari dulu memang ketika ada program, sebuah program itu yang paling ditakutkan adalah apakah program ini nantinya akan berlanjut seperti itu. Jadi rata-rata orang yang sudah pernah mengikuti program itu mengikuti program sampai tahap di mana dia itu tidak dimonitoring. Jadi mereka itu pasti akan mandek di tengah jalan. Nah, kita ingin mengusahakan bagaimana caranya agar sepeninggalan kita di desa penugasan, kita itu bisa memastikan kalau ini tuh ada penerusnya loh. Jadi kita membuat apapun itu khususnya harus selalu melibatkan dengan pemuda setempat. Jadi kita akan memberikan ya semacam bersaling belajar, bertukar ilmu ya. Jadi saya memberikan apa yang saya bisa ke pemuda desa, dan saya juga ikut belajar dari warga desa nih, karena memang banyak sekali hal-hal yang menarik dan hal yang bisa kita pelajari bersama. Berarti sebenarnya Mas Faisal pun di daerahnya sendiri juga aktif di organisasi kepemudaan ya Mas ya? Iya, alhamdulillah aktif. Biar kali bisa saling sharing ya teman-teman yang luar biasa. Jadi bahkan beliau ditempatkan di desa Petaunan, dan Petaunan sendiri kita sudah kali banyak ya, mulai dari Mas Kades, kemudian dari Mas Joko, dari dewannya, kemudian ini Mas Faisal nih untuk pendampingnya. Jadi sebenarnya lengkap sudah ya, untuk untuk dampingan seperti desa Petaunan. Tapi semangatnya Mas Faisal ini luar biasa. Nah, ketika di lapangan pastinya tetap ada pro kontra lah ya. Karena kadang program baru itu kan tetap ada yang saya ikut, males lah buat apa dan sebagainya. Pengalaman Mas Faisal di lapangan seperti apa? Luar biasa sekali ya pokoknya. Saya kaget pertama kali saya nggak tahu kalau misalnya akan ditempatkan di desa Petaunan, karena memang kita nggak bisa memilih desa. Tapi saya lihat Petaunan ini punya Curug Nangga, yang dimana Curug Nangga itu udah viral kan. Tapi saya tidak menyangka kalau di Petaunan ini sendiri ternyata akses jalannya ya untuk orang-orang yang sudah sering di perkotaan mungkin ya, atau di jalan-jalan yang datar gitu. Kaget susah, dan ya itu kayak kita pertama masuk banyak kisah menarik ya, kayak kita masuk ke desa-desa, kita belusukan itu kita kan pakai seragam ya. Ini dikira kayak wah ini dari koperasi mana nih Mas, atau sensus apa nih, ini marketing apa nih, seperti itu. Tapi ya itu lambat laun akhirnya kita bisa berintegrasi bersama dengan masyarakat desa semuanya. Dari pengalaman tadi ada pemuda yang bisa dikatakan tetap saja kan lebih banyak ininya ya, ngobrol, kemudian interaksi secara ininya dengan pemuda kan. Ada yang pemudanya dalam artian pro kontra, ada juga? Kalau untuk kontra belum ya, tapi kalau misalnya itu tergantung sebenarnya kita bagaimana cara mengajak, atau bagaimana cara kita merekrut mereka agar tertarik ikut apa yang kita bawa. Jadi asal kita penyampaiannya dengan baik, ya mereka pasti akan menerima dengan baik. Dan sejauh ini masyarakat Petaunan sendiri sangat welcome dengan kedatangan kita.
Dinas Dinpora sendiri kan masih ada, atau bahkan sampai Kemenpora itu kan ada program bahkan untuk penghargaan untuk pemuda kan, ada yang namanya pemuda pelopor ya, pemuda pelopor. Jadi bisa jadi apa yang dilakukan teman-teman PKKP ini bisa jadi memunculkan pemuda-pemuda pelopor baru ya, bisa di bidang pangan, UMKM, kewirausahaan ataupun wisata. Oke, karena dulu saya juga pernah ikut ya tahun 2015. Jadi luar biasa, pada zaman itu masih keterbatasan, dan pada saat ini sudah ada yang memfasilitasi bahkan mendampingi. Jadi bukan hal yang saya pikir ataupun kita sayangkan juga ketika ini tidak kita manfaatkan dengan betul ya. Oke, kalau Mas Faisal sendiri ini berarti di Petaunan sudah berapa bulan nih? Kita sekarang sudah mulai jalan 2 bulan, mau ketiga berarti ya. Mau ketiga ya. 2,5 ya. Mau ketiga ya. Kiranya kalau dari Mas Faisal yang sudah 2 bulanan mau ke bulan ketiga ini, kira-kira sudah mulai ada gambaran untuk pemetaan desa Petaunan sendiri nggak? Dalam artian bulan keempat ini pemuda ini bisa masuk ke wisata, pemuda ini bisa pegang Pokdarwis, Bumdesnya bisa aktif dan sebagainya. Seperti apa, Mas? Iya, jadi saya sih menganggapnya banyak sekali PR ya yang harus kita benahi bersama. Jadi ini memang tidak mudah, tapi saya nggak pernah mengatakan ini tidak mungkin. Jadi sedikit demi sedikit kita banyakkan pertama komunikasinya, kita banyak sowan dengan tokoh-tokoh desa dan juga para pemuda dan juga dengan badan-badan yang ada di desa untuk bagaimana nih progres untuk kedepannya, apakah kita akan adakan program kegiatan apa lagi sebagai macam. Jadi setelah organisasi itu dibentuk, langsung kita sambung dengan kegiatan biar masih ada inilah ya kayak semangatnya. Jadi kita sambung terus dengan kegiatan dan program kerja seperti itu. Oke, siap. Luar biasa ya. Jadi semangatnya Mas Faisal dari bahasanya saja memang pemuda ya, cepet tas gitu kan. Ya. Terima kasih Mas Faisal, ini kesempatan yang luar biasa, kita bisa ngobrol, bahkan seperti desa Petaunan sendiri juga sangat beruntung nanti karena tidak semua desa mendapatkan program ini ya, mendapatkan program pendampingan PKKP ini dari Dinpora Par ya, Provinsi Jawa Tengah. Oke, untuk mungkin ada kata-kata untuk teman-teman pemuda yang lain secara umum, mungkin ada kata-kata dari Mas Faisal, ada insight ataupun istilahnya saran ataupun apa yang bisa kita bisa kita sharingkan ke pemuda-pemuda yang lain. Iya, oke. Jadi kalau untuk saya sendiri selama berkegiatan di desa ini sebenarnya banyak sekali pemuda-pemuda ini yang potensial ya. Artinya potensial, mereka sudah punya kemampuan, tapi mungkin kemauannya itu agak sedikit kadang naik kadang turun ya. Mungkin harus banyak belajar dari Mas Obirin sendiri ya, selaku ya di samping warga lokal, beliau juga merupakan tokoh kunci ya, dan memang banyak mempelopori kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Semedo maupun Petaunan. Jadi nanti saya akan banyak berdiskusi dengan beliau, dan juga saya pesan sih untuk para pemuda, bagaimana caranya agar kita itu nggak cuma bisa bermimpi, tapi ingat kita adalah orang yang masih memiliki jiwa muda ya. Jadi pemuda ini selain memang usianya yang muda, tapi juga harus memiliki jiwa muda, yaitu kita bisa berlaku sebagai eksekutor. Jadi kalau orang tua mungkin hanya bisa berangan-angan atau bermimpi, kalau kita pemuda ini bisa untuk mengeksekusi seperti itu. Oke, dulu Bung Karno sudah menyampaikan bahwa membutuhkan berapa? 10 pemuda ya untuk mengguncangkan dunia. Ya. Kalau sekarang banyak yang pemuda butuh 10 giga untuk kuota gitu. Ya, jadi luar biasa. Harapannya nanti juga pemuda-pemuda kita itu tidak hanya yang dibutuhkan tidak hanya 10 giga aja, tetapi benar-benar bisa mempengaruhi minimal 10 lagi ya. Bahkan setiap satu desa ketika ada satu pemuda atau menjadi pemuda pelopor itu efeknya, impactnya luar biasa terhadap kemajuan desa maupun daerahnya masing-masing. Jadi kesempatan yang luar biasa ini kita manfaatkan betul untuk bisa menggali ataupun memaksimalkan potensi kita, mumpung ada pendamping ya.
pendamping ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya Mas Faisal. Oke, Mas, terima kasih Mas juga. Faisal ini berarti asli Purwokerto ya? Asli Purwokerto. Asli Purwokerto. Jadi masih satu daerah ya? Masih satu daerah. Terima kasih. Semoga kegiatannya lancar, tidak ada ini apa hambatan yang berarti. Amin. Sampai selesai, bahkan apa yang menjadikan program ataupun cita-citanya beliau mendampingi desa Petaunan bisa terwujud ya. Amin. Oke, terima kasih. Nanti kita jumpa lagi di lain kesempatan. Jadi teman-teman ketika ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar, maupun ada yang mungkin pertanyaan maupun saran dan lain sebagainya bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih atas kesempatannya, atas atensinya. Kita jumpa lagi di kesempatan yang berbeda. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.